Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hanifah Nur Septiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematis dan juga teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta konsep. Tadi sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Revina Anastasia dan rekan saya. Saya Ayudi Ariyanti. Saya Siti Fatimah Zahra. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai analisis sintesis berpikir tingkat tinggi. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk teman-teman semua. Analisis dan sintesis adalah dua proses berpikir yang saling berhubungan dalam memahami atau menyelesaikan suatu permasalahan. Analisis adalah proses memecah suatu konsep, masalah, atau objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Dengan analisis, kita melihat bagaimana setiap bagian bekerja dan berhubungan satu sama lain. Dalam dunia pendidikan atau penelitian, analisis digunakan untuk memahami suatu teori atau konsep secara mendalam. Nah, di dalam analisis ada indikator. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur atau bagian penting dari suatu konsep. Yang kedua, memahami hubungan sebab akibat dalam suatu masalah. Yang ketiga, membedakan fakta dan opini dalam suatu informasi. Yang keempat, menggunakan logika dalam menelaah argumen atau informasi. Dan yang terakhir yaitu menguraikan pola, struktur, atau organisasi suatu sistem. Selanjutnya yaitu ciri-ciri analisis. Yang pertama, berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi. Yang kedua, memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan data untuk membuat keputusan yang rasional. Itu adalah penjelasan dari analisis. Boleh dilanjut oleh rekan saya untuk pembahasan sintesis. Baik, untuk sintesis, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai analisis. Untuk sintesis sendiri itu adalah kebalikan dari analisis, yaitu proses menggabungkan bagian-bagian yang sudah dianalisis menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh dan bermakna. Nah, dalam dunia pendidikan atau penelitian, analisis digunakan untuk memahami suatu teori atau konsep secara mendalam, sedangkan sintesis membantu menyusun informasi menjadi sebuah kesimpulan atau solusi baru. Sama seperti analisis tadi, sintesis juga mempunyai indikator. Indikator yang pertama yaitu menghubungkan berbagai informasi dari sumber yang berbeda. Yang kedua, menciptakan atau merancang solusi baru terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, membuat ringkasan atau generalisasi dari berbagai fakta. Yang keempat, menyusun konsep atau teori berdasarkan informasi yang ada. Dan yang kelima, menghasilkan ide kreatif atau inovasi berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki. Untuk ciri-cirinya sendiri itu, yang pertama berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, menggabungkan berbagai perspektif untuk menghasilkan solusi baru. Yang ketiga, mampu membuat prediksi atau hipotesis berdasarkan pola yang telah dianalisis. Dan yang terakhir, menyusun strategi atau rencana baru berdasarkan data yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada hubungan analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis itu berhubungan erat seperti mereka itu memiliki kedua sisi dalam mata uang pada cara berpikirnya. Analisis itu proses memecah suatu informasi atau masalah jadi bagian-bagian kecil agar lebih gampang dipahami. Sedangkan sintesis adalah kebalikannya, yaitu menggabungkan berbagai bagian atau informasi jadi satu kesimpulan yang lebih besar. Contohnya yaitu kalau kita lagi belajar matematika, analisis itu seperti pas kita menguraikan suatu rumus atau langkah-langkah penyelesaian soal. Tetapi setelah paham bagian-bagian itu, sintesisnya adalah saat kita menentukan pemahaman tadi untuk mengerjakan soal yang lebih kompleks. Jadi dua konsep ini itu saling melengkapi. Analisis untuk membongkar suatu masalah dan sintesis yaitu untuk membuat suatu susunan solusi. Selanjutnya yaitu di sini terdapat contoh soal dalam kehidupan sehari-hari.
Sebuah toko buku menjual dua jenis buku, yaitu buku novel dan buku komik. Harga satu novel yaitu 50.000 dan harga satu komik yaitu 30.000. Dalam sehari, toko tersebut menjual total 20 buku dengan pendapatan 800.000. Berapa jumlah buku novel dan buku komik yang terjual? Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama-tama kita harus menganalisis masalahnya terlebih dahulu. Kita misalkan yaitu novel sebagai X dan komik sebagai Y. Yang dimana total buku kita misalkan X ditambah Y sama dengan 20 dan total pendapatannya kita jadikan persamaan yaitu menjadi 50.000 X ditambah 30.000 Y sama dengan 800.000. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau analisis itu kan menguraikan rumus-rumus atau langkah-langkah dalam penyelesaian soal. Selanjutnya kita lanjut ke sintesis, yaitu menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama kita substitusikan persamaan 1, yaitu Y sama dengan 20 min X. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang kedua dan akan menghasilkan X sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Di sini kita sudah dapat, tinggal kita substitusikan nilai X-nya sehingga nilai Y yaitu 10. Jadi, dapat kita simpulkan jumlah buku novel dan buku komik yang terjual yaitu buku novel yang terjual sebanyak 10 dan buku komik yang terjual sebanyak 10 juga. Dikembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.